Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muklis Nur Saifuddin dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 4101 422 171 dari jurusan Matematika dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang pembuktian dan penarikan kesimpulan. Yang pertama itu adalah pembuktian langsung. Adalah pembuktian suatu kalimat atau sifat matematika tanpa mengubah susunan kalimat tersebut. Dengan kata lain, untuk membuktikan kebenaran pernyataan implikasi P maka Q. Dengan memisalkan P benar, maka harus dibuktikan bahwa Q juga benar. Untuk soal yang pertama, buktikan bahwa jika N bilangan bulat ganjil, maka ada N kuadrat juga bilangan bulat ganjil. Bahasan, kamu misalkan N ganjil sama dengan 2K plus 1, yaitu untuk setiap K bilangan bulat. Yang kedua ini ada N kuadrat, sama, jadi ini N kuadrat, jadi N-nya ini dikuadratkan menjadi 2K plus 1 kuadrat, maka hasilnya 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 sama dengan ini kita faktorkan menjadi 2 dalam kurung 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ini kita misalkan yang ada di dalam kurungnya ini adalah M ya. 2K kuadrat ditambah 2K sama dengan M. Maka N kuadratnya sama dengan 2M plus 1. Itu yang sama dengan ini tadi N ganjilnya ini tadi. Maka terbukti. Yang kedua, buktikan jika A bilangan ganjil dan B bilangan genap. Maka 3A kuadrat dikurangi B ditambah 1 adalah genap. Pembahasan, karena A ganjil, maka kita memisahkan 2K plus 1 ganjil dengan untuk setiap K bilangan bulat. Untuk setiap K elemen bilangan bulat ya ini seperti yang di atas ini. Dan memisahkan 2K plus 1 karena ganjil. Yang kedua, karena B genap, maka 2P genap. Jadi ini setiap bilangan yang dikalikan 2 itu hasilnya genap. Nah, terus dua permisalan ini tadi dimasukkan ke dalam persamaan ini menjadi 3 dalam kurung 2K plus 1 kuadrat dikurangi 2P ditambah 1. Sama dengan 3 dalam kurung 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1 dikurangi 2P ditambah 1. Jadi ini tiganya dikalikan semua yang ada di dalam kurung menjadi 12K kuadrat ditambah 12K ditambah 1 dikurangi 2P ditambah 1. Lalu ini 3 sama satunya ini dijumlah menjadi 12K kuadrat ditambah 12K dikurangi 2P ditambah 4. Dan hasilnya adalah ini kita faktorkan menjadi 2 dikalikan di dalam kurung 6K kuadrat ditambah 6K dikurangi P. Ya ini jika dikalikan 2 semua maka hasilnya akan seperti yang di atas ini tadi ditambah 4 ini. Terus yang ada di dalam kurung ini dimisalkan R. Maka hasilnya 2R bilangan genap. Ya karena variabel yang dikalikan konstanta 2 maka hasilnya genap. Jadi pernyataan ini tadi terbukti. Yang kedua adalah penarikan kesimpulan. Ini ada yang pertama modus ponens. Modus ponens adalah salah satu cara untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Ya, ini contohnya jika P maka Q dan yang terjadi adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, secara lengkap seperti ini. Contohnya adalah jika jika saya menyapu rumah, maka ibu akan senang. Yang terjadi
saya menyapu rumah, maka kesimpulannya ibu akan senang. Dan yang kedua ini ada modus tollens. Modus tollens adalah prosedur pengambilan penarikan kesimpulan dari dua premis. Ya, ini adalah contohnya. Jika P maka Q. Yang terjadi bukan Q, maka kesimpulannya juga bukan P. Contohnya, jika jika dia orang Jakarta, maka dia orang Indonesia. Tapi yang terjadi dia bukan orang Indonesia, maka kesimpulannya dia juga bukan orang Jakarta. Yang ketiga, silogisme. Silogisme yaitu berasal dari bahasa Yunani yang artinya menyimpulkan, menghitung, dan memperhitungkan. Ya, ini contohnya. Jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka kesimpulannya jika P maka R. Contohnya, jika saya tidak membawa payung, maka hujan. Jika kehujanan, maka saya sakit. Jadi, yang terjadi kesimpulannya, jadi jika tidak membawa payung, saya akan sakit. Ya, kurang lebih itu saja penjelasan singkat tentang pembuktian dan penarikan kesimpulan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.